Halo guys, kembali lagi di TAF Kompit, TAF Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia. Nah, kemarin itu sudah kita lewati 2 episode. Yang mana tuh membahas yang pertama adanya sejarah FKMPI. Kemudian yang kedua tuh FKMPI daerah. Nah, sekarang di episode ketiga kita akan membahas yakni tim yang paling atas, yakni struktural yang paling atas, yakni tim FKMPI nasional. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber dari tim nasional, yakni Mbak Cipi. Nah, mungkin Mbak Cipi bisa nih kita ikut duduk ke sini sama-sama aku. Baik, sebelumnya pagi Mbak ya. Pagi. Gimana nih hari ini? Kabarnya baik nggak? Alhamdulillah baik, sesuai hari ini cerah, suasana hati juga ikut cerah. Kalau nggak cerah susah nanti kita ngobrol Mbak ya. Langsung aja nih kita mulai. Apa ya yang aku tanya pertama tuh sebenarnya Mbak Cipi ini kalau di tim nasional tuh sebagai apa ya? Oke, jadi di nasional ini saya menjabat menjadi tim kerja nasional di bidang P&K, yaitu profesi dan keilmuan. Itu angkatan tahun 2022-2023. Oh, 2022-2023. Berarti tahun lalu nih ya? Iya, tahun lalu. Oh, kalau sekarang udah enggak? Sudah demis Oh, kami. demis sekarang. Demis ternyata bukan fungsionaris. Kemudian Mbak Titi bisa nggak sih menjabarkan apa sih itu tim FKMPI nasional? Oke, jadi di sini saya menjelaskan apa sih FKMPI itu nasional terutamanya. Yang pertama dari kata FKMPI dulu. FKMPI itu kan Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Namanya aja se-Indonesia, berarti kan harus ada nasionalnya. Jadi nasional ini tempatnya kami yang menjabat di struktur paling tinggi sebelum adanya wilayah, daerah, dan tim kampus sendiri. Jadi sama tujuannya juga itu sama kayak seperti kampus, tim-tim kampus yang ada di daerah juga, sama di wilayah juga sama tujuannya, yaitu untuk menggabungkan atau menyatukan aspirasi atau pendapat atau bahkan juga keluh kesah bagi mahasiswa politeknik yang ada di Indonesia, seperti itu. Oh, berarti kita ini mengkoordinasi seluruh dari politeknik-politeknik di Indonesia berarti ya? Iya, betul sekali. Makanya ada FKMPI nasional untuk merangkul teman-teman yang ada di wilayah, daerah, bahkan di tim kampus. Oh, gitu. sampai ke bawahnya Iya, juga diatur ya. betul. Nah, terus untuk yang tim nasional sendiri itu berpusat di mana sih sebenarnya? Jadi untuk berpusatnya sendiri mungkin kita kembali ke di mana FKMPI nasional ini berdiri. Jadi FKMPI nasional ini pertama kali dibentuk di Semarang pada tanggal 12 September tahun 98. Jadi FKMPI nasional ini didirikan tanggal 12 September tahun 98. Itu tujuannya untuk menjadikan wadah aspirasi mahasiswa di Politeknik sendiri. Nah, itu tuh makanya untuk pusatnya sendiri sih kami di sini kerjanya secara sistem online. Setiap bidang kita online. Jadi kalau misalnya untuk proker-proker terjalankan itu selalu online seperti itu. Jadi untuk pusatnya sendiri sih tidak ada, tapi FKMPI ini pusatnya ya di nasional seperti itu. Oh, sistemnya secara online ya berarti Iya, ya? betul. Terus apakah kalau misalnya kita ini saling berkoordinasi secara online tuh terlihat sangat efektif atau bagaimana? Atau sebenarnya tuh di nasional tuh punya proker yang mana bagaimana caranya kita bisa mengatur lah supaya dari wilayah, dari daerah itu mampu berkoordinasi secara langsung ke nasional seperti itu. Sebelum kalau yang namanya kita sebutkan adanya Munas ya, Musyawarah Nasional kita ketemu semua nih di satu Indonesia. Tapi kan sebelum itu kan kita ada perencanaan dulu masing-masing, kemudian akhirnya terciptalah Munas, barulah kita bisa saling berdiskusi menampung aspirasi dari setiap wilayah kan begitu ya. Betul. Jadi gini, kami melaksanakan program kerja kami di nasional ini emang sudah sesuai Renstra juga. Terus itu setiap core bidang kita, core bidang nasional itu selalu mengingatkan kami untuk melakukan proker-proker seperti itu. Dan itu memang udah diarahkan sama Pak Sekjen. Sekjen itu Sekretaris Jenderal Vokasi. Jadi kami itu kalau rapat, kami rapat ada rapat per bidang, ada
ada rapat per FKMP nasionalnya juga, sama ada rapat seluruh, seperti contohnya seluruh fungsionaris yang ada di FKMPI seperti daerah, wilayah, bahkan juga teman-teman dari BEM di Politekniknya itu juga ikut rapat seperti itu. Jadi sebelum koordinasinya nih ya, karena kan online, jadi koordinasinya tetap berjalan secara online, secara Zoom virtualnya seperti itu. Kita juga jadi di sini proker yang tertonjol itu sebenarnya Munas atau Musyawarah Nasional. Jadi di mana kami seluruh fungsionaris atau jajaran itu bakal dipertemukan di satu tempat seperti itu. Tapi sebelum Munas kita ada namanya Sarnas. Nah, di mana Sarnas ini Saresahan Nasional. Jadi itu di mana Saresahan ini cuma fungsionaris yang menjabat tahun itu untuk berkumpul di suatu tempat untuk membahas apakah ada kendala selama misalnya seperti 6 bulan ini atau udah mau 1 tahun menjabat, apakah ada kendala di dalam bidang tersebut. Jadi kita bahas di situ sebelum melanjutkan ke Munas seperti itu sih. Begitu. Jadi kan intinya Munas ini kan sebagai implementasi tujuan dari adanya FKMP nasional sendiri ya kan. Benar. Nah, berarti kan sudah jelas nih kalau ternyata tujuan dari FKMP nasional ini adalah demi untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi mahasiswa politeknik melalui yang namanya tadi Munas ya kan. Nah, kemudian tadi kan sudah dijelaskan sendiri ada Saresahan tadi kan. Nah, itu membahas tentang terkait hambatan-hambatannya. Nah, kira-kira tuh kalau di nasional sendiri hambatan yang paling sulit atau yang memang biasanya di setiap periode itu bakal menemukan itu apa kira-kira hambatan yang paling umumnya lah itu? Oke, baik. Mungkin kalau hambatan itu sesuai per bidangnya ya, karena kan FKMP nasional ini banyak ya bidangnya, apalagi tapi umumnya pasti ada Pedanka, ada Sosma, ada Medinfo, ada Bendahara, ada Kesetariatan. Nah, mungkin kalau di nasional itu kita ada namanya kajian publik, ada bidang pemberdayaan perempuan, apa lagi ya bidangnya, pokoknya banyak ya di situ, pokoknya semua bidang ada di situ. Nah, untuk hambatan setiap bidang itu pasti ada ya setiap bidang hambatan-hambatannya, cuma saya tidak tahu secara mendetail itu ya. Detailnya bagaimana mereka setiap bidang itu cara menjalani problem yang ada di bidangnya masing-masing. Pasti yang utama sih hambatannya yaitu komunikasi. Karena setiap kita kan terpencar ya di mana-mana seluruh Indonesia kan. Satu bidang itu bisa ada sampai setiap provinsi gitu, kayak ada di Sumatera, ada di Jawa, di Kalimantan gitu. Jadi memang komunikasi memang utama yang harus kita perbaiki, karena kami ini setiap bidang sudah dikasih tahu PJ-PJ-nya, penanggung jawabnya, bahwa siapa pelaksana dari proker ini. Mungkin karena sama aja hambatan-hambatannya seperti tidak terlaksana tepat waktu prokernya, komunikasi. Jadi kita nih setiap bulan ada namanya rapat keseluruhan. Jadi nanti Pak Sekjen selaku ketua pimpinan teratas kami FKMP nasional itu pasti menanyakan misalnya di bidang profesi dan keilmuan sudah berapa proker terlaksana, sudah apa saja hambatan yang belum terlaksana, mengapa belum terlaksana gitu prokernya. Nanti baru kami dari bidang tersebut menjelaskan seperti ini Pak Sekjen, apa keluhan kami, mungkin dari sama keluhan atau hambatannya itu seperti proposal atau kita susahnya mencari pendanaan. Iya, pendanaan. Emang susah. Untuk di nasional juga sama. Rekan-rekan dari vokasi atau Bakorma ini dapat membantu kami soal pendanaan. Jadi sebelum melanjutkan proker atau menjalankan proker, kami ada rapat terlebih dahulu bersama rekan-rekan vokasi atau Bakorma untuk mengajukan proposal terkait proker kami. Pembahasan dana lah ya. Iya, pembahasan dana seperti itu. Nah, kemudian tadi kan Mbak Cipi sebutin nih ada beberapa bidang kan tadi, contohnya kayak tadi yang terkait ke wanita dan juga ada yang Mbak sendiri tadi dari Pedanka, kemudian ada Sosma juga ada kan? Iya, ada. Nah, salah satu dari bidang itu tuh ada nggak sih proker yang paling menonjol yang pernah terjalankan sejauh ini?
Kalau yang dari Mbak pernah dengar gitu atau bahkan mungkin pas periode Mbak melaksanakan gitu ternyata. Ada nggak? Oke, kira-kira? baik. Prokernya sama aja ya, setiap bidang itu pasti ada yang namanya seminar ilmiah, Seminar ilmiah. iya, atau seminar nasional. Pasti rata-rata setiap bidang itu pasti melaksanakan seminar-seminar nasional. Seminar Tetapi tema atau topiknya pasti berbeda, Pasti seperti itu. menyesuaikan kan Seperti ya, saya pernah menjalankan proker seperti namanya seminar ilmiah tertulis seperti bikin karya ilmiah atau apa, karena itu kan profesi di bidang profesi dan keilmuan. Benar. Sama juga seperti di bidang sosma. Di bidang sosma mungkin sama aja ya, prokernya yang paling besar itu yaitu Bina Desa. Bina Desa. Jadi pernah ada Bina Desa nasional yang dilaksanakan sama teman-teman sosma nasional juga. Lalu untuk misalnya di kajian publik juga, mereka juga melaksanakan seminar seperti seminar orasi. Tadi udah dari Sosma, udah juga dari Pedanka, ada juga tadi yang bagian profesi apa? Kewanitaan tadi? Pemberdayaan Ya, perempuan. pemberdayaan perempuan, bener lagi. Kalau pemberdayaan perempuan nih, yang pertama kayak apa tuh kira-kira? Jadi pemberdayaan perempuan ini baru juga ya bidangnya didirikan. baru. Iya, kalau nggak salah di tahun 2020 waktu itu musyawarah nasional didirikan atau dibentuknya itu bidang pemberdayaan perempuan. Visi misi tujuannya juga sama, yaitu melindungi atau mengaspirasi wanita-wanita yang ada di Politeknik untuk tidak membedakan atau menyetarakan Ya, biar kesana nggak patriarki banget ya, Iya, laki-laki nggak yang paling laki-laki atas, banget, perempuan di bawah gitu Iya, ceritanya kan gitu. nggak mungkin banget ya. Sama itu juga tim Kernasnya perempuan semua, tidak ada laki-laki, namanya juga pemberdayaan perempuan. Terus untuk prokernya sama seperti misalnya kayak ada talk show untuk perempuan, Oh, khusus bagaimana perempuan gitu untuk speak up perempuan harus berani, apakah perempuan bisa menjadi pemimpin atau apa, itu sama sih seminar-seminar Berarti gitu. sistemnya kita ini kayak melatih perempuan-perempuan atau SDM-SDM perempuan supaya lebih baik lagi ke depannya Iya, gitu ya. benar Oh, sekali. banget. Kemudian selanjutnya tadi ada yang dari bagian kajian publik ya. Iya, Nah, kajian kajian publik itu sebenarnya pembahasannya bagaimana sih, Mbak? Kajian publik ini mungkin menurut saya bidang yang sangat besar ya, atau dipercayakan sekali, karena kan memang FKMP ini bisa juga tugasnya untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Oh, bisa begitu, Mbak ya? Iya, bisa. Kami itu kan tujuannya ada vertikal dan horizontal. Bisa membantu masyarakat, bisa juga mengaspirasi mahasiswa. Dan kita juga bisa Kita mengintervensi pemerintah juga bisa kebijakan ya. pemerintah. Nah, makanya adanya kajian publik ini. Nah, kajian publik ini tugasnya seperti Mengkaji undang-undang baru atau iya, bagaimana? mengkaji undang-undang apakah ini bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Jika tidak, maka teman-teman kajian publik akan memberikan orasinya dan menyampaikannya kepada seperti jenderal vokasi seperti itu, atau rekan-rekan Bakorma. Jadi sebenarnya yang paling menonjol di sini kajian publik jika ada masalah atau ada undang-undang baru. ada Nah, undang terbaru. Tapi teman-teman ingat teman-teman, ini kajian publik ini hanya melingkupi dari yang namanya permasalahan terkait peraturan negara. Iya. Tapi kita tidak bisa mengintervensi langsung ke pemerintahannya ya. Iya, Jadi tidak benar. bisa langsung main ke politiknya seperti itu. Tidak bisa langsung main terjun-terjun saja, harus ada lagi namanya pertanggungjawaban setiap sekali. bidang seperti itu. Ya. Kemudian tadi kan kita sudah pembahasan juga terkait proker juga, terkait bidang-bidangnya juga sudah mulai dijelaskan, apa itu FKMP-nya juga sudah dijabarkan secara lengkap lah ya tadi itu ya. Mulai dari pembentukannya di tanggal berapa tadi? 12 Tanggal 12 September tahun 98 di 98 tuh, Semarang. tahun 98 berarti pas tahunnya kerusuhan, Mbak ya. Iya, benar sekali. Awal-awal Awal-awal. tahun kerusuhan itu benar. Sebenarnya dari nasional ini ada berapa wilayah sih yang dibawahi dari nasional ini? Oke, jadi yang wilayah itu ikut tergabung ke nasional itu ada 5. Yang pertama ada wilayah Sumatera, wilayah Jawa, wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi, wilayah Bali, dan Nusa Tenggara. Seperti itu. Nah, kemudian tuh kalau misalnya kita mau gabung ke sana itu apakah dari para daerah wilayah ini memberikan apa namanya? SDM-nya masing-masing gitu, atau perwakilannya lah dari setiap wilayah, atau dari nasional sendiri setelah dia munas kan dia memilih
koor nasionalnya. Iya. Apakah dari koor nasional sendiri yang akan menentukan atau bagaimana sistematikanya pemilihan fungsionaris seperti itu? Atau bagaimana tadi? Ya, jadi saya mulai mungkin dari untuk tim Kernasnya dulu ya. Apabila ingin bergabung menjadi tim Kernas itu boleh seperti mahasiswa-mahasiswa aktif yang ada di politekniknya, tetapi harus melengkapi persyaratan seperti ada administrasinya, seperti harus persetujuan BEM, lalu ada persetujuan dari Korda dan ada persetujuan dari Korwil untuk naik menjadi tim Kernas apabila kita sebagai mahasiswa aktif di politeknik. Untuk menaik sendiri menjadi Korwil atau koordinasi wilayah itu sama juga, ada pernyataan dari kampus, pernyataan dari daerah juga, ada dan banyak lah ya administrasinya. Lalu untuk menaik seperti kor bidang seperti di koor bidang nasional itu juga sama seperti harus ada administrasi yang harus dilengkapi. Tapi intinya kita nih walaupun hanya mahasiswa biasa tapi tergabung di FKMPI kita tetap bisa lah ya ngikut ke nasional gitu ya. Bisa langsung naik ke nasional. Oh iya, bisa langsung gitu ya. Iya, dan juga pasti ada namanya sesi wawancara juga kan, pasti gitu. Terus ada pokoknya administrasinya yang harus dilengkapi, itu yang paling utama sih. Wawancara itu bisa dibilang formalitas, yang penting kemampuan kita dan keinginan niat kita untuk mengkontribusi untuk di nasional itu seperti apa. Benar. Sama untuk sekjen sendiri, yang paling berat itu sekjen sih. Tidak bisa sembarangan harus naik atau terpilihnya sebagai fungsionaris. Memang ada sistematikanya seperti itu. Nah, jadi teman-teman nih yang sekiranya pengen banget tergabung ke FKMPI tapi juga ingin berkontribusi secara nasional, mungkin bisa tuh tadi setelah dijelaskan sama Mbak Ciwi bagaimana, mungkin nanti bisa tanya-tanya lagi ke tim fungsionaris di masing-masing kampusnya seperti itu. Supaya bisa bisa ikut gabung di tim nasionalnya. Nah, mungkin kita hampir selesai nih untuk apa sih yang bakal dijelaskan dari nasional gitu kan. Tapi sebelum saya mau tutup, ada nggak sepatah dua patah kata buat teman-teman entah dari maba kah atau dari tim fungsionaris di setiap kampus di Politeknik Indonesia untuk bisa berkontribusi secara nasional seperti itu? Ada nggak sepatah kata? Oke, baik. Mungkin pesan dari saya untuk mahasiswa yang ada di kampus Politeknik baik negeri maupun swasta, tanpa kalian sadari kalian itu sudah termasuk juga bagian dari kami, yaitu FKMPI, Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Karena FKMPI sendiri itu ada dua anggotanya, yaitu pasif dan aktif. Nah, kalian yang tidak tergabung oleh FKMPI ini adalah yang mahasiswa pasif gitu. Kalau yang aktif seperti kami fungsionaris jajaran seperti itu. Mungkin harapan saya juga mahasiswa yang belum mengetahui FKMPI itu seperti apa bisa mengetahui FKMPI, apalagi Politeknik adalah rumah kalian sendiri seperti itu. Benar banget ya. Sulit banget ya kalau rasanya kita nggak bisa berkontribusi bagi rumah kita sendirian, itu pasti cukup lah membuat hati kita berat lah ya. Iya. Mungkin kurang lebihnya itu saja sih ya bisa kita jelaskan lah terkait nasional, pembahasan semacam itu. Mungkin nanti bisa di next episode kita bakal menjelaskan lagi terkait hal-hal yang lebih rinci terkait FKMPI, seputar pertanyaan-pertanyaan dan bahkan hal-hal lain. Mungkin bisa jadi nanti kita ke proker-proker yang besar seperti itu akan kita jelaskan juga. Mungkin terima kasih teman-teman yang udah menonton, stay tune. Tunggu saja episode selanjutnya. Bye-bye.